Cerita berlanjut saat Zhou Yuan menganggukkan kelapanya dan bersedia menolong Wei Bin kecil. Seketika ucapan banyak terima kasih dari Wei Qingqing dan juga Wei Changlan. Meskipun mereka berdua agak kurang percaya atas kemampuannya, mereka tidak punya pilihan lain. Selain itu, mereka sedikit memahami kemampuan Zhou Yuan yang terakhir kali saat dia menghisap racun miasma iblis. Saat ini Zhou Yuan pun berjalan ke depan saat melihat pria muda yang menatap penuh harapan kepadanya. Lantas Zhou Yuan melihat Yoyo dan bertanya bagaimana caranya untuk menyembuhkan racun itu. Saat ini Zhou Yuan sadar bahwa tidak ada satupun teknik rune genesis yang ia pelajari untuk menetralkan sebuah racun. Bibir merah Yoyo sedikit melengkung saat dia menatap ke arah Zhou Yuan. Lantas wajahnya berbalik ke arah Wei Changlan dan berkata, "Mungkin saat ini aku memerlukan beberapa persiapan. Mungkin itu akan memakan waktu 10 hari lebih." Saat ini harapan penuh dari Wei Changlan pun terlihat, dia pun menjawabnya, "Apakah itu? Apakah aku bisa membantunya?" Yoyo pun berkata, "Hanya beberapa bahan genesis rune dan tidak perlu merepotkan Jenderal Wei." Wei Changlan pun hanya berkata dengan hangat, "Jika seperti itu, aku akan menyiapkan tempat untuk Yang Mulia untuk tinggal beberapa periode hari di sini. Di sini sangatlah aman dan tidak akan terjadi sesuatu." Zhou Yuan mengangguk saat tatapannya melirik Yoyo. Dia tentu menyadari karakter Yoyo. Dia bukanlah orang yang akan mengacau, namun kemungkinan dia memiliki alasan tersendiri untuk hal ini. Sementara itu Zhou Yuan pulih dengan sikap tenang yang terlihat. Ia pun lantas berkata kepada Wei Changlan, "Jenderal Wei yang agung, aku mungkin akan menyelamatkan putramu. Namun ada 2 syarat yang harus kau penuhi." Wei Changlan seketika tertegun dengan penuh harap. "Apakah itu Yang Mulia? Katakan saja, pasti aku akan memenuhinya. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawaku sendiri." Zhou Yuan tidak membuang waktu lebih banyak lagi. Lantas dia berkata dengan sembrononya dan langsung mengutarakan niatnya. "Yang pertama yang aku harap Yang Mulia Jenderal dapat membantuku untuk mendapatkan butir roh api dan buah giok bayi." Sementara itu Wei Changlan hanya merenung dan ekspresinya tidak terkejut. Informasi tentang reruntuhan yang terdapat di Blackwater telah menyebar luas. Mungkin pertempuran yang besar akan terjadi. Kemungkinan Black Venom King akan berpartisipasi untuk hal ini. Seketika niat membunuh melintas di wajahnya dengan dendam yang meluap saat dia menyebutkan Raja Racun Hitam. Namun saja jika Yang Mulia dapat menyelamatkan Wei Bin, tentara Changlan pasti akan membantumu dengan sebisa mungkin. Suara berat terdengar dari Wei Changlan kemudian berkata kembali, "Kehidupan Wei Bin adalah nomor 1 saat ini." Zhou Yuan hanya terkejut tentang ketegasan Wei Changlan. Dan lantas ia berkata, "Adapun permintaan kedua, saya pernah mendengar tentang sebuah barang di kediaman Jenderal Wei yang bernama Genesis Swallowing Rock. Aku harap Jenderal Wei yang agung dapat memberikannya kepada aku." Wei Changlan kembali merenung. "Genesis Swallowing Rock ya? Meskipun itu adalah benda harta karun, namun aku akan menyerahkannya kepada Yang Mulia. Jika dibandingkan dengan kehidupan Wei Bin, itu tidak ada apa-apanya. Selama Yang Mulia menyelamatkan Wei Bin, kedua persyaratan ini pasti aku penuhi." Setelah kesepakatan terjadi, kebahagiaan melintas di raut wajah Zhou Yuan. Lantas ia menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menetralkan racun di tubuh Pangeran Wei." Wei Changlan pun lantas tersenyum. "Sangat hebat. Qingqing, bawa Yang Mulia ke penginapannya. Pastikan memperlakukannya dengan baik." Saat kelompok Zhou Yuan melangkah untuk pergi, lantas Wei Changlan terlihat mengerutkan keningnya. Setelah memimpin kelompok Zhou Yuan sebelumnya dan kembali ke kamar, Wei Qingqing berkata, "Apakah Yang Mulia akan berhasil menyelamatkan Bin kecil? Meskipun tetua Ying yang licik itu, dia masih sedikit mempunyai keterampilan akan genesis rune." Saat ini terlihat ayah dan anak itu sedikit meremehkan kemampuan Zhou Yuan yang sedikit rendah dari tetua Ying. Ekspresi Wei Changlan pun sangat rumit saat ini. Dengan ragu-ragu dia pun berkata, "Aku harap dia tidak akan berbohong. Jika tidak, aku akan mengusirnya dari Changlan meskipun dirinya adalah Pangeran Great Zhou." Pada saat ini di sebuah ruangan istirahat, Lu Tianshan berkata kepada Zhou Yuan, "Yang Mulia, apakah kau benar-benar yakin mampu menetralkan racun miasma iblis itu?" Zhou Yuan hanya menjawab, "Kau bertanya kepada aku, lalu apa yang harus aku tanyakan?" Ekspresi Lu Tianshan berubah pahit saat ini. "Kalau seperti itu, aku takut akan diusir dari Changlan jika 10 hari telah berlalu." Zhou Yuan hanya menggelengkan kelapanya dengan tak berdaya.
saat sosoknya menatap ke arah Yoyo yang duduk santai dan memainkan tuntun di pangkuannya. Kakak Yoyo, bukankah ini menyangkut dengan diriku? Mengingat kemampuanmu, bukanlah hal besar dan hanya butuh satu lambaian tangan untuk menetralkan racun miasma iblis itu. Yoyo yang menggendong tuntun di tangannya hanya berkata saat dirinya melihat Joyuan, pasti kau sedang bermimpi saat ini. Jika kau berpikir aku akan membantumu, apakah kau mengharapkannya? Joyuan hanya menggaruk kelapanya, sudut mulutnya seketika bergerak-gerak saat melihat Yoyo yang menyepelekannya. Joyuan kemudian duduk di sebelah Yoyo dengan wajah yang memelas. Setelahnya ia berkata, aku tidak tahu apa-apa tentang teknik Genesis Rune yang bisa menetralkan sebuah racun. Bagaimana aku bisa menyelesaikan semua ini, kakak Yoyo? Yoyo pun dengan nada acuh tak acuh lalu berkata, aku akan mengajarimu. Lalu dengan tertawa kecil lantas dia berkata, aku hanya bisa mempelajari tingkat 2 Genesis Rune saat ini. Level spiritku saat ini hanya mampu menggambar kelas 2 Genesis Rune yang terbaik. Jika tingkat 3 Genesis Rune, mungkin aku harus mencapai tahap ilusi roh tingkat lanjut. Mendengarkan hal tersebut lantas Yoyo pun menjawab, siapa yang bilang kau harus mempelajari rune tingkat 3? Orang licik itu hanya bergantung kepada rune tingkat 3 untuk menekan racun miasma iblis, karena dia tidak mempunyai teknik lainnya. Yoyo melanjutkan, dalam 10 hari terakhir, mungkin aku akan mengajarimu teknik rune Genesis tingkat 2 yang dikenal dengan 1000 rune erosi racun. Dan bukan hanya itu, aku juga akan mengajarimu rune kelas 1 untuk mengeluarkan sebuah racun. Setelahnya mungkin tidak akan begitu sulit untuk menetralkan racun miasma iblis tersebut jika kau mengikuti apa yang aku bicarakan. Setelah berkata, Yoyo mengeluarkan secari kertas dan berkata, cepat siapkan bahan-bahan ini. Joyuan pun menerima kertas tersebut, namun saat ini melihat tulisan indah Yoyo, seketika ia pun terkejut sebelum kembali berkata, kakak, bukankah ini terlalu kejam? Bahan-bahan ini adalah sebuah darah beracun dari berbagai binatang Genesis Beast. Apakah kau berencana untuk membunuh Weibin kecil? Seketika wajah cantik Yoyo berbalik dan berkata, omong kosong apa yang kau katakan? Ini semua adalah bahan-bahan untuk rune erosi 1000 racun. Dan ini disebut memerangi sebuah racun dengan racun. Joyuan hanya tertegun dan berkata, apakah ini tidak akan terjadi kesalahan? Di sisi lain Joyuan hanya berpikir, dengan kesehatan Weibin kecil saja sudah terlalu mengerikan. Jika saja Joyuan menyebabkan kematian dengan sengaja, maka dia akan sangat berdosa melakukan hal ini. Mungkin bisa saja Wei Changlan menjadi gila pada saat itu, dan mungkin ia akan mengikuti jejak anaknya pindah ke alam barjah. Melihat ekspresi Joyuan, di sisi lain Yoyo hanya acuh tak acuh saat dia berbalik sambil mengelus tuntun. Joyuan hanya menggarukkan kelapanya dengan senyum terpaksa. Lalu dia pun berkata kepada Lu Tianshan, siapkan bahan-bahan ini. Di sisi lain Lu Tianshan juga sedikit mengerutkan saat dia melihat bahan-bahan racun ini. Dan dia pun hanya mematuhi apa yang diperintahkan. Namun rasa takutnya membuatnya saat ini berpikir untuk mempersiapkan melarikan diri jika sesuatu terjadi. Joyuan berkata lagi kepada Yoyo, kak, kapankah kita akan berlatih rune 1000 erosi? Yoyo kemudian berdiri menampilkan lekuk tubuh yang aduhai. Lantas ia pun berkata, mungkin besok, aku terlalu lelah saat ini. Setelah berbicara, Yoyo mengajak Su Yuwei dan berjalan ke halaman dalam. Saat menyaksikan dua ciwi itu pergi, lantas Joyuan pun saat ini berpikir keras tentang teknik rune 1000 racun erosi yang sangat kejam. Dia pun menggelengkan kelapanya tak berdaya dan seketika menghela napas. Singkatnya 10 hari akan berjalan. Di hari-hari ini energi Joyuan dihabiskan hanya untuk mempelajari teknik rune Genesis pengusir racun. Di sisi lain metode yang disarankan Yoyo kepadanya sangatlah mengerikan dan ganas. Dan mungkin Weibin yang saat ini lemah mungkin akan mati jika kesalahan sekecil apapun terjadi. Oleh karena itu Joyuan akan melakukan yang terbaik untuk pekerjaan ini dan memastikan jika Wei Changlan tidak menjadi gila karena putranya tewas. Di sisi lain bakat rune Genesis Joyuan sangatlah baik, dan dengan tahap ilusorinya ia dapat dengan mudah mempelajari teknik Genesis rune tingkat 2 yang baru. Singkatnya 7 hari pun telah berlalu. Dengan Joyuan saat ini telah memahami teknik pengusir racun, yaitu rune 1000 erosi racun. Saat ini di aula kerajaan, Jenderal Wei melihat Wei Qingqing dan ia pun berkata,
apakah yang telah dilakukan oleh Yang Mulia Joyuan hari-hari ini. Wei Qingqing hanya ragu-ragu sejenak saat ia berkata, sepertinya Pangeran Joyuan saat ini sedang berlatih teknik Genesis Rune. Seketika wajah Wei Changlan berkedut mendengarkan hal tersebut. Apakah ini adalah usaha yang tergesa-gesa? Apa yang akan dia lakukan sebenarnya? Namun ayah, aku menemukan bahwa Lu Tianshan membeli sebuah bahan di kota. Sepertinya itu dia diperintahkan Pangeran Zhou. Wei Qingqing memperlihatkan secari kertas lalu memberikannya kepada Wei Changlan. Wei Qingqing lantas berkata bahwa tulisan di kertas tersebut adalah bahan-bahan beracun yang Pangeran Joyuan minta kepada Lu Tianshan agar membelinya di kota. Wei Changlan saat ini terkejut saat melihat bahan-bahan racun ini. Setelahnya ia berpikir jika ia tidak yakin dengan kemampuan Joyuan saat ini. Dan saat ini terlintas di benaknya bahwa Joyuan memiliki motif rahasia. Wei Qingqing lantas berkata, ayah, apakah kita akan mempercayakan hal ini kepada Pangeran Joyuan untuk mengobati Wei Bin kecil? Apakah mungkin kita akan mencari orang lain saja untuk permasalahan ini? Karena Pangeran Zhou ini membuat orang khawatir. Wei Changlan hanya menggelengkan kelapanya dan berkata, apakah kita saat ini tidak membuang-buang waktu yang begitu lama? Jika saja racun miasma iblis ini terlalu mudah dinetralkan, mungkin kita tidak akan berakhir pada situasi saat ini selama bertahun-tahun. Mungkin sekarang yang terbaik hanya mempercayakan ini kepada Pangeran Zhou. Setelah itu wajahnya melihat ke halaman kamar Wei Bin berada. Dan ia pun berkata, sepertinya Pangeran Zhou sangatlah pintar akan hal ini. Jika saja ia sembrono dan melakukan kesalahan terhadap Bin kecil, mungkin dia tahu situasi apa yang akan dia terima. Wei Qingqing yang mendengarkan hanya menghela napas saat ucapan itu terdengar. Di sisi lain Joyuan sangat serius dan serius lagi untuk melakukan yang terbaik. Bahkan dia berani menyatakan kondisinya pada saat itu. Dan mungkin dia tidak akan menerimanya jika dia tidak memiliki kemampuan. Jika dia melakukan kesalahan, itu bahkan seperti ia telah mempermalukan dirinya sendiri. Wei Qingqing berkata, apakah kita akan menunggunya 3 hari terakhir ini? Aku harap dia akan berhasil mengobati Wei Bin kecil. Wei Qingqing menghela napas dan berpikir, Wei Bin adalah satu-satunya pangeran di keluarga Wei. Jika racun ini tidak bisa dihilangkan, mungkin keluarganya akan terus dihantui oleh suasana yang menyedihkan. Joyuan saat ini telah menumbuhkan secerca harapan bagi keluarga Wei. Dan apakah ia akan berhasil melakukannya saat ini? Saat ini Wei Ting terlihat di sebuah rumah di halaman dalam. Ia berkata kepada Qi Hao di sampingnya, kepercayaan diri Joyuan itu terlalu berlebihan saat ini. Bahkan dia berkata menyatakan akan mampu melakukannya pada saat itu. Wei Ting pun lalu berkata kembali dengan raut wajah yang sedikit jijik, bocah itu memang terlalu arogan. Bahkan tetua Ying yang kau undang sebelumnya tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan racun miasma iblis. Dan apakah seseorang seperti dia mampu melakukan hal tersebut? Qi Hao pun lantas berkata, apakah ada berita lain tentang dia? Wei Ting pun berseri-seri saat dia melihat wajah Qi Hao. Sementara itu lengannya melilit ke pinggangnya saat ia memperlihatkan sebuah kertas dan lalu berkata, ini adalah daftar bahan-bahan yang Lu Tianshan beli di kota. Qi Hao mengamati kertas itu lantas berkata, semua bahan-bahan ini beracun. Apakah yang akan mereka lakukan? Dia pun merenung sejenak saat ini. Biarkan saja apa yang mereka lakukan. Kita hanya akan melihat apakah Wei Changlan akan menjadi gila jika putranya mati karena ulah mereka. Qi Hao pun berkata kembali, Ting Ting, awasi terus Joyuan di istana dan beritahu aku jika sesuatu terjadi. Selain itu, jika dia melakukan kesalahan, cari kesempatan untuk menghasut Wei Changlan menjadi marah. Kita tidak bisa membiarkan Joyuan untuk mendapatkan kepercayaan Jenderal Wei. Selain itu, mungkin Wei Qingqing akan patah hati jika saja Wei Bin mati di tangan Joyuan. Minta Joyuan keluar dan aku akan menanganinya. Ini adalah waktu terbaik untukku mengambil keuntungan. Sementara itu saat mendengar Qi Hao berkata, Wei Ting pun hanya cemberut. Apakah kau ingin aku membantumu saat ini untuk mendapatkan wanita lain? Qi Hao hanya tersenyum dan sedikit sambil merayunya. Ting Ting, dengarkan aku. Kau butuh mendapatkan persetujuan ayahku di Qi Manor saat ini. Selain itu, jika saja aku mendapatkan Wei Qingqing, aku akan mencoba memanfaatkan itu untuk mendapatkan tentara Changlan. Mungkin misiku saat ini pasti akan berhasil. Jika itu terjadi,
kemungkinan Kim Manor akan menemui kesuksesan, dan mungkin ayah akan mengizinkanku untuk menikahimu. Di sisi lain, selama 1 tahun berada di tentara Changlan, dia belum bisa sepenuhnya menguasai halaman dalam. Mungkin itu karena Wei Changlan yang masih menaruh waspada kepadanya. Satu-satunya cara untuk mendapatkan tentara Changlan yaitu dengan mendapatkan Wei Qingqing. Wanita ini mempunyai reputasi yang kuat di tentara Changlan. Wei Ting hanya dengan bodoh bertanya, benarkah itu? Qi Hao hanya tersenyum saat dia mengangguk. Wei Ting pun berkata, baiklah kalau begitu, aku akan membantumu sebisa yang aku mampu. Setelahnya mereka berpelukan. Dengan rasa yang puas, Wei Ting pun kemudian pergi. Setelah itu saat dia menyaksikan Wei Ting pergi, lantas ia berkata dengan wajah dingin, dasar wanita bodoh. Setelah itu tiba-tiba saja seseorang keluar dari ruangan. Dengan wajah musam lantas ia berkata kepada Qi Hao, apakah yang sebenarnya dilakukan Joyuan itu? Apakah dia benar-benar yakin akan mampu menyembuhkan Wei Bin? Qi Hao pun tertawa terbahak-bahak. Seseorang bocah seperti dia melakukannya, mungkin itu hanya dalam mimpinya saja. Di sisi lain, Wei Changlan telah bertahun-tahun melakukan berbagai upaya untuk menemukan seseorang ahli racun. Namun pada akhirnya mereka tidak berdaya. Dan fakta ini membuat seseorang Qi Hao tidak memiliki kepercayaan terhadap kemampuan Joyuan. Bahkan saat ini dengan kekuatannya yang belum mencapai tahap Naurising. Dan apakah ia akan berhasil melakukannya? Dan dia akan melanjutkan apa yang telah gagal yang dilakukan oleh orang lain. Qi Hao hanya tersenyum licik dan dia pun berkata, aku tidak yakin bocah nakal itu berhasil atau tidak. Tapi kita akan merencanakan hal terburuknya. Jika dia berhasil, Wei Changlan pun pasti akan membantunya untuk mendapatkan Fire Spirit Grand. Qi Hao mengangkat kelapanya dengan niat membunuh begitu pekat. Wei Changlan, oh Wei Changlan, jika kau memutuskan untuk membantu Joyuan, aku tidak memiliki cara lainnya selain membuatmu mati. Tenang saja, aku pasti akan merawat putrimu dengan baik dan juga tentara Changlan setelah kau tiada. Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu. Joyuan sedikit sibuk merapihkan barang-barangnya saat tatapannya melihat wajah Lu Tianchen yang muram, dan setelahnya ia beralih kepada Yao Yao dan juga Su Yuwei. Lantas Joyuan pun berkata, mari kita pergi. Apakah kita masih akan bisa hidup atau mati?